Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bini'amil jisam wal ahwalil izam. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul anam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain min yaumina hadza ila yaumil qudum ala Allah al-malikul alam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Limpahan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini Allah taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus kita menambah amaliyah ibadah kita. Besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan saat yang sangat mulia ini, marilah terus kita meningkatkan bobot karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita terus kita jalani, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah jauhi sejauh-jauhnya. Kita jalankan perintah Allah, maka diri kita akan dibawa dengan kebahagiaan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ada bisyarah, kabar gembira, mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Jelas tegas gamblang Allah firmankan, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Alladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, halnya mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Buat mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lahumul busyra, mendapatkan bisyarah, kabar gembira, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, bahkan di kehidupan akhirat nanti. Ini yang kita mau, saudaraku. Ini yang kita inginkan. Mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Ini semua manusia menginginkan. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab saudaraku, di saat dimana kita ini hidup, di zaman yang sekarang kita ini berada, di mana dunia sedang berhias, iman banyak terampas, dunia dengan gemerlapnya, dunia dengan keindahan-keindahan, kecantikannya sedang berhias. Banyak umat manusia iman mereka terampas. Zaman yang sekarang kita berada, zaman yang fitnah luar biasa, fitnah merajalela. Zaman yang kita berada adalah zaman kita ini zaman boleh dikatakan kebobrokan akhlak manusia. Manusia mereka hanya menyembah dunia, mengikuti hawa nafsu dunia.
Kalau hal ini terus dilakukan oleh manusia, mereka lupa, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Manusia senang mengikuti hawa nafsu, bisikan-bisikan syaitaniyah. Maka yang ada musibah akan terus, bala akan terus Allah timpahkan. Di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Tabarani dan Al-Imam Al-Baghawi dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zaman tabshu fihi zina wasyirqah wa syurbul khumur wa uququl walidain fa inda izin tamhu bi taqwallah faman lam yattaqillah syattatallahu syamlahu wa farraqu alaihi dai'atahu wa amatahu ala su'il khatimah. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengatakan, sayati 'alan nasi zaman, akan datang satu zaman, akan datang satu masa di mana zaman tersebut, di mana masa tersebut Nabi katakan tafshu fi zina, perzinahan merajalela. Perzinahan merajalela. Manusia sudah tidak ada rasa malu sedikit pun kepada Allah. Mereka berzina. Hai manusia, kau akan hadapi zaman tersebut. Dan Rasulullah pun katakan tafshu fi zina wasyirqah. Kau akan lihat umat manusia, di zaman manusia mereka bangga melakukan maksiat, mereka berzina. Zaman tersebut kau akan saksikan pencurian terjadi di mana-mana, saudara. Kita lihat, saudaraku, pencurian, maling, mengambil hak orang lain, merampas hak anak-anak yatim, merampas kebahagiaan masyarakat. Terjadi, kita lihat pencurian di negara kita sangat luar biasa. Maling-maling di negara kita bukan orang-orang bodoh, mereka adalah orang-orang pintar. Tapi dengan kepintaran mereka, justru mereka merampok untuk mendapatkan kebahagiaan rakyatnya. Kebahagiaan rakyat dirampok oleh mereka. Pencurian, hai manusia, kau akan lihat di zaman tersebut korupsi terjadi di mana-mana. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wasyurbul khumur, hai manusia, kau akan lihat, kau akan saksikan zaman di mana manusia mereka berzina, mereka merampok, mengambil hak orang lain, perzinahan, tempat-tempat perzinahan dibiarkan, orang-orang merampok hak-hak rakyat dilindungi. Kau akan lihat juga wasyurbul khumur, manusia saat itu mereka syurbul khumur, mereka pada minum khamar. Narkoba di mana-mana, saudara. Ini semuanya menghancurkan generasi-generasi Islam. Ini semua akan menghancurkan generasi-generasi bangsa kita. Narkoba di mana-mana. Banyak kita sayangkan orang yang meninggal dengan sia-sia minum minuman khamar, narkoba. Di dalam kitab Al-Kabair, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man mata musirran ala surbil khamar sagahu Allah taala min nahril ghutah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mabok, dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan narkoba, belum keburu tobat, sagahullahu ta'ala min nahril ghutah. Besok orang yang mati dalam keadaan mabok, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, di yaumil qiyamah dia akan diberikan minuman min nahril ghutah, dari sungai Ghutah. Sahabat belum pernah dengar apa itu nahrul ghutah. Sahabat tanya, wa ma nahrul ghutah ya Rasulullah?
Apa itu nahrul gutoh? Nabi mengatakan, nahrun tajri min furuji muhmisat ayzaniyat. Nabi katakan nahrul gutoh adalah yang sumbernya adalah kemaluan, keluar dari kemaluan wanita-wanita pelacur. Yang keluar dari kemaluan wanita-wanita pelacur, keluar itu darah dan nanah yang baunya sangat busuk, bahkan mengganggu ahli neraka. Minuman-minuman tersebut akan Allah berikan kepada orang yang mati di dunia dalam keadaan mabuk belum keburu tobat. Ini yang terjadi, saudaraku. Kita lihat perzinahan, pencurian, narkoba. Bahkan dalam hadis itu Nabi mengatakan, hai manusia, kau akan lihat zaman tersebut wa uququl walidain. Anak berani durhaka terhadap orang tua, anak durhaka terhadap guru-gurunya. Kita lihat, saudara. Keadaan sangat mengkhawatirkan, saudaraku. Ini yang terjadi. Bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita dengar. Ini tidak bisa dipungkirin keadaan kayak begini. Anak berani ngelawan orang tua. Man aqa walidayh lam yurih raihatal jannah. Siapa yang menyakiti hati orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, durhaka terhadap gurunya, lam yurih raihatal jannah, dia tidak akan diberikan bau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baunya aja nggak dikasih, bagaimana masuk, saudara? Lalu bagaimana keadaan kita seperti ini sekarang? Perzinahan, pencurian, mabuk, anak durhaka. Nabi berikan solusi, fa inda izin tamhu bitaqwallah. Di saat itu, hai manusia, kalian hanya bisa menumpasnya dengan bertakwa kepada Allah. Jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Kita ikuti guru-guru kita. Kita ikuti ulama-ulama kita yang istiqamah. Fa inna izin tamhu bitaqwallah. Saat itu kita bisa menumpasnya bertakwa kepada Allah. Pejabatkah? Rakyatkah? Lakikah? Perempuankah? Manakala dia betul-betul bertakwa kepada Allah, demi Allah, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan merampok, dia tidak akan makan yang haram, dia tidak akan berzina, dia tidak akan menyakiti orang tuanya. Faman lam yattaqillah, tapi kata Nabi, siapa yang tidak mau bertakwa kepada Allah? Para pejabat tidak mau mengajak rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah. Tapi tempat-tempat maksiat dibiarkan. Tempat-tempat taat justru dimusuhi. Para ulama-ulama yang istiqomah dimusuhi. Faman lam yattaqillah, kata Nabi, siapa yang tidak mau bertakwa kepada Allah? Pejabat tidak mau bertakwa kepada Allah, rakyat bersenang-senang pun enggak mau bertakwa kepada Allah. Nabi katakan syattatallahu syamlahu. Allah akan porak-porandakan keadaannya. Wa farraqa alai doyatahu, dan Allah akan hancurkan hal ihwalnya, saudara. Terjadi, saudaraku. Musibah apa yang enggak ada di negara kita? Musibah terus silih berganti menghantam kita punya negeri. Maksiat apa yang dibiarkan? Kejahatan apa yang terus dilakukan sehingga Allah terus timpahkan semuanya ini? Solusi yang terbaik, saudara, kita jalankan perintah-perintah Allah, kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Kalau tidak mau bertakwa kepada Allah, mengikuti hawa nafsu, kesenangan-kesenangan dunia, Nabi katakan wa amatahu ala su'il khatimah. Hai manusia, kau tidak mau bertakwa kepada Allah, kau tidak junjung tinggi perintah Allah, kau durhaka terhadap Allah, kau sakiti orang tuamu, kau hianati guru-gurumu, wa amatahu ala su'il khatimah, kau akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Al-maut haqqun. Kematian ini adalah hak. Kematian ini adalah pasti. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian akan menghampiri kita. Tinggal bagaimana kembali kepada individu masing-masing.
Kita inginkan nanti kalau kita meninggal dunia, kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kembali kepada individu manusia. Tapi alangkah baik dan indah dalam keadaan seperti ini, fitnah merajalela, kebobrokan akhlak manusia, orang sengaja-ngaja bangga durhaka kepada Allah. Dalam keadaan yang semacam ini, musibah tidak pernah berhenti. Ayo, mulai dari sekarang kita ajak diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, jalankan perintah-perintah Allah. Kita jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita jalankan, kalau ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, janji Allah pasti lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Buat mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah, mereka mempunyai bisyarah, kabar gembira, kesenangan, kebahagiaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, bahkan dalam kehidupan akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan berkah Sayyidul Ayyam, berkah hari Jumat yang mulia ini ya Allah, kami berkumpul di tempat-Mu ini ya Allah. Kami berkumpul di tempat yang sangat mulia ya Rabb. Mudah-mudahan sisa daripada umur kita, mudah-mudahan terus mendapatkan bimbingan. Setiap langkah kita, gerak kita, diam kita, ucapan kita ya Rabb, mudah-mudahan terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya nanti kita akhiri kehidupan kita ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullah malikul alam. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.